Pada abad ke-19, ketika dunia masih memandang Afrika sebagai tanah yang liar, misterius, dan penuh bahaya, David Livingstone melihat sesuatu yang berbeda. Ia melihat manusia yang belum mengenal Kristus. Dan yang paling penting, ia melihat jiwa-jiwa yang dikasihi Allah. Lahir di Blantyre, Skotlandia. Tahun 1813, David tumbuh di keluarga miskin. Sejak usia 10 tahun, ia bekerja 14 jam sehari di pabrik kapas. Tapi, di antara deru mesin dan debu kain, ia menyelipkan satu kebiasaan yang mengubah hidupnya. Membaca. Ia membaca tentang kedokteran, geografi, dan Alkitab. Hingga akhirnya, satu panggilan mulai bergema dalam hatinya. Pergi dan beritakan Injil. Sampai ke ujung bumi, ia belajar menjadi dokter dan misionaris. Dan di tahun 1841, ia tiba di Afrika Selatan, tempat yang kelak menjadi medan perjuangan sekaligus kasihnya yang terdalam. Tapi, Livingstone tidak hanya tinggal di satu kota dan membangun gereja. Ia pergi menjelajah. Ia masuk ke wilayah yang belum pernah didatangi orang Eropa sebelumnya. Ia membuka peta Afrika dengan langkah kaki. Sungai Zambezi, Danau Malawi, air terjun Victoria. Semua itu ditemukan dan dipetakan olehnya. Namun, bukan itu yang paling penting bagi David. Di setiap desa yang ia lewati, ia melihat luka perbudakan, luka kemiskinan, luka rohani. Dan ia tahu, pekerjaannya bukan hanya soal penginjilan. Ini tentang memulihkan martabat manusia. David Livingstone mulai bersuara. Ia menulis kepada para pemimpin Eropa. Ia bersaksi bahwa perbudakan di Afrika Timur masih hidup dan jauh lebih mengerikan daripada yang disadari dunia. Perdagangan manusia harus dihentikan, dan satu-satunya jalan adalah membuka jalur kasih, perdagangan yang adil, dan Injil, katanya. Ia sering mengalami sakit penyakit pula. Ia diserang malaria lebih dari 30 kali. Ia pernah kehilangan istri tercinta, Mary, di tengah misinya. Tapi, ia tidak mundur. Saya tidak takut melakukan perjalanan kemanapun. Selama itu, berarti saya akan membawa terang. Tulisnya. Pada tahun 1873, di sebuah gubuk kecil di Chitambo, Zambia, David Livingstone ditemukan meninggal, berlutut di samping tempat tidurnya, dalam posisi berdoa. Ia telah memberi segalanya. Dan saat tubuhnya dibawa kembali ke Inggris untuk dimakamkan di Westminster Abbey, orang Afrika yang ia layani menolak menyerahkan seluruh tubuhnya begitu saja. Mereka mengambil jantungnya dan dengan penuh hormat menguburkannya di bawah pohon. Karena bagi mereka, David Livingstone bukan sekadar orang luar. Ia adalah sahabat. Ia adalah ayah. Ia adalah bagian dari mereka. Seorang pria biasa yang menyerahkan hidupnya untuk misi luar biasa. Ia datang membawa terang, dan ia mati dengan terang itu tetap menyala.